Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Semoga kalian yang menonton channel ini sehat-sehat selalu ya. Tentunya di channel ini akan membahas pengalaman horor, cerita seram, dan sejarah yang mengandung hal mistis di dalamnya. Nah, untuk di video kali ini, admin akan menceritakan maupun menjelaskan kisah seram di balik hantu Begu Ganjang. Di mana konon katanya, hantu ini biasanya dipanggil oleh seseorang tertentu untuk digunakan sebagai alat mencelakai musuh maupun orang yang tidak mereka suka. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, yuk intro dulu. Pasti banyak di antara kalangan masyarakat, khususnya di daerah Sumut, atau bisa dikenal dengan Sumatera Utara, yang tidak asing lagi mendengar istilah hantu Begu Ganjang. Menurut informasi yang admin dapatkan sumbernya di sebuah artikel, menjelaskan bahwa Begu merupakan wujud makhluk gaib yang diyakini oleh masyarakat sebagai pembawa petaka. Wujudnya digambarkan bagaikan iblis dengan dimensi badan yang besar. Dikatakan memiliki tampilan yang mengerikan, membuat korbannya lari semari terkencing-kencing saat melihatnya. Konon Begu memiliki banyak jenis, yaitu Sambaon, Solobean, Silan, dan Ganjang. Dari semua jenis hantu tersebut, Begu Ganjang adalah yang paling ditakuti. Selain penjelasan di atas, ada pula seorang paranormal asal kota Medan yang menuturkan bahwa menurutnya Begu Ganjang itu adalah roh yang bisa disuruh untuk tujuan tertentu. Dan sebutan Begu Ganjang ini diartikan karena ketika kita melihatnya, maka makin panjang dan semakin panjang. Itulah mengapa disebut Begu Ganjang. Karena perawakannya yang panjang, Begu Ganjang ini dipercaya suka tinggal di pucuk pohon tinggi. Selain itu, dia juga memiliki rambut yang panjang dengan muka seram. Dan sosok Begu Ganjang ini juga diperalat dengan dijadikan ritual pesugihan lainnya. Menggunakan Begu Ganjang dalam mencari harta juga disertai dengan tumbal. Mulai dari tumbal sederhana seperti sesajen, makanan, hingga tumbal nyawa manusia. Seseorang paranormal yang menjelaskan hal tersebut juga percaya akan keberadaan makhluk itu. Melalui pengalaman yang pernah ia alami sebelumnya, ia pernah dihantui bayangan-bayangan hitam yang sangat besar ketika ia berada di kesunyian. Hal ini ia rasakan saat ia masih kecil. Akan tetapi, hal ini belum tentu dipastikan bahwa makhluk itu adalah Begu Ganjang. Dan menurut dia juga bahwa banyak oknum yang mempolitisir keberadaannya. Seperti contoh untuk membuat suatu hal yang dapat membuat orang celaka akibat diembuskan isu soal Begu Ganjang. Dan sedikit sejarah dari Begu Ganjang ini, bahwa Begu Ganjang sangat sulit dijelaskan, apalagi dengan urusan gaib. Bahkan di masa lalu, pada kebudayaan Toba, sama sekali tidak dikenal istilah Begu Ganjang. Pada masa lalu, kata begu atau hantu bagi orang Toba digunakan untuk mengacu kepada sumber penyakit. Istilah sakit memang sudah dikenal, namun tidak begitu dengan sumber penyakit. Karenanya setiap ada seseorang yang sakit, kerap disebut karena ulah begu. Apalagi orang yang mati mendadak, terutama anak-anak dan masih lajang. Padahal bisa saja dia terkena virus mematikan atau terjangkit penyakit yang memang belum dikenal di tempat itu. Selain itu, isu-isu ini juga beriringan dengan munculnya praktik-praktik perdukunan sesat. Kebanyakan para dukun ini menggunakan simbol-simbol dalam kebudayaan Toba. Dan selain cerita di atas, admin akan menceritakan pengalaman seseorang yang pernah bertemu langsung tanpa sengaja dengan Begu Ganjang. Untuk cerita ini, tentunya admin tidak memaksakan kalian percaya ataupun tidak tentang kebenarannya. Akan tetapi semuanya admin serahkan ke kalian. Cerita pengalaman ini bersumber dari seorang subscriber dari channel ini. Seseorang ini pun tidak mau disebutkan namanya, atau admin berikan nama dengan nama Adam karena privasi. Dan Adam ini berasal dari Surabaya dan merantau ke daerah Sumatera Utara karena dia bekerja di pabrik lidi. Ketika saat itu, saat libur dari pekerjaannya, Adam ini sempat pergi keliling jalan-jalan di daerah Sumatera Utara bersama temannya. Dan kemudian, Adam ini pun baru pertama kerja di pabrik lidi. Lalu selang waktu liburnya, ia gunakan untuk menyusuri daerah di Sumatera Utara.
Pada saat itu si Adam ini menjemput temannya yang admin samarkan juga namanya, dengan nama Bayu, yang ngekos berdekatan dengan tempat kerjanya. Selain itu, Adam juga mau ngekos, akan tetapi mereka kos beda tempat. Dan singkat cerita, tibalah Adam ini di kosan Bayu. "Bayu, Bayu, Bayu," ujar Adam di depan kamar kosannya Bayu. Lalu dibukakanlah pintu kosannya oleh Bayu, dan mereka pun mengobrol sejenak sebelum jalan-jalan menyusuri daerah Sumut. Kamu Dam, jadi kan hari ini? Tunggu gua ya, gua mau ganti baju dulu, baru aja habis mandi," ujar si Bayu. Lalu Adam ini mulai menunggu, dan setelah itu barulah mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menyusuri daerah Sumatera Utara. Setibanya mereka di jalan, mereka berpergian di daerah A sampai ke kota B yang berada di Sumatera Utara. Hingga hari sudah mulai gelap. Saat itu mereka mampir di minimarket terdekat untuk berbelanja. Dan kebetulan juga minimarket tersebut berdekatan dengan areal perkebunan kelapa sawit, sehingga terlihat begitu sangat gelap. Akan tetapi penerangan jalan di depan minimarket tetap hidup. Dan singkat cerita, Adam yang sudah selesai belanja dari minimarket itu diam di motor sembari menunggu Bayu yang masih ke toilet. Dan ketika Adam ini melihat ke arah kanan yang merupakan perkebunan kelapa sawit, ia tidak sengaja melihat ada cahaya merah yang berdampingan menyala di atas pohon itu. Adam ini mengira bahwa cahaya tersebut merupakan senter yang dilakukan para tukang kebun kelapa sawit saat berjaga-jaga malam. Akan tetapi, lambat laun, ketika Adam ini masih menatap ke arah sana, benar saja, ia melihat seorang tinggi kurus yang berada di belakang batangan tumbuhan kelapa sawit. Tubuhnya itu sangat kurus dan hanya perut yang buncit. Matanya itu seakan-akan merah menyala, ujar Adam. Adam yang melihat langsung sosok tersebut dibuat aneh. Akan tetapi, di dalam hatinya, mungkin saja ia sedang berhalusinasi karena sudah mengantuk. Lalu si Adam ini mengarahkan pandangannya ke sebelah utara dan melihat jalanan besar untuk mengalihkan hal tersebut. Dan singkat cerita, datanglah si Bayu dari minimarket. Lalu dia berkata, Dam, lama ya nunggu gua?" Dan Adam pun menjawab, "Lu sih lama banget. Tahu nggak, gua tadi lihat ada seseorang tinggi banget di kebun kelapa sawit sebelah." Lalu Bayu pun menjawab, "Masa sih? Ngaco lu. Baru aja 2 bulan merantau ke daerah sini, lu udah bercanda. Pikiran aja nggak?" "Enggak lah," jawab Adam. Lalu sekali lagi, Bayu ini menanyakan kepada Adam, "Mana tuh orang tinggi yang lu lihat?" "Nggak ada nih," ujar si Bayu, sambil ia melihat ke arah perkebunan kelapa sawit. Lalu Adam langsung menegaskan, "Ada Yu. Tadi pas gua nunggu lu di motor, gua nggak sengaja menatap perkebunan kelapa sawit yang ada di sebelah. Tapi karena pandangan gua terus ke sana, ada muncul tuh sosok tinggi yang berbadan kurus dan matanya pun menyala." Lalu Bayu pun dibuat menyaut, "Mana ada. Mengaya lu. Gua aja nggak ngelihat sosok itu. Udahlah, yuk kita balik ke kosan. Mungkin aja lu udah ngantuk nih," ujar si Bayu. Dan mereka pun mulai mengambil motor lalu bergegas balik ke kosan. Saat mereka mulai pulang, si Adam ini yang boncengan dengan Bayu masih penasaran akan keberadaan makhluk tinggi yang ia lihat tadi. Dan ia pun menengok ke arah perkebunan kelapa sawit. Bukannya makhluk itu menghilang, malah makhluk itu masih berada di belakang batang pohon sawit tersebut. Seakan-akan makhluk itu menatap Adam hingga kejauhan. Adam yang melihat hal tersebut ketakutan. Lalu ia tidak mau lagi menatap ke arah perkebunan kelapa sawit tersebut. Hingga sesampai di kosan, ia pun lagi menegaskan ke Bayu, Yu, gua gak sengaja tuh menatap perkebunan kelapa sawit itu. Makhluk itu masih di sana," ujar si Adam. Bayu lantas menegaskan sekali lagi, "Lu ngaco nih, pikiran lu aja yang terlalu liar. Mana ada tuh orang tinggi kurus di sana. Gua aja gak ngelihat. Udahlah, tidur-tidur, udah malam nih. Udah, lu balik ke kos." Adam yang diberi jawaban seperti itu oleh Bayu malah terdiam saja, dan mereka pun balik ke kosan masing-masing.
Akan tetapi, dari cerita di atas, si Adam ini merupakan orang yang sangat sering melihat penampakan atau makhluk halus yang tidak kasat mata. Sehingga hal inilah yang membuat Adam itu seperti orang yang agak canggung. Dan ketika ia diajak mengobrol oleh temannya, mata Adam ini sering mengarah ke sana ke sini dan membuatnya seperti orang tidak jelas. Lalu singkat cerita, karena penasaran akan kejadian kemarin, Adam ini pun iseng menanyakan hal yang ia alami saat kemarin kepada teman yang memang asli tinggal di daerah sana. Bahwa temannya itu mengatakan makhluk tersebut sudah kerap kali muncul di daerah yang sunyi dan dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan besar. Bagi orang yang memiliki mata ketiga, pasti akan bisa melihat langsung makhluk itu. Makhluk tersebut tidak ada lain merupakan begu ganjang, yang sebelumnya dijelaskan memiliki badan kurus dan mata yang besar menyala. Baik teman-teman, mungkin dari kalian yang tinggal di daerah Sumut, khususnya di Sumatera Utara, apakah kalian pernah tidak sengaja melihat makhluk ini? Jika pernah, tulis di kolom komentar ya. Nah, itulah tadi penjelasan maupun cerita dari begu ganjang. Masalah percaya dan tidak percayanya semuanya admin serahkan ke kalian ya. Lalu jika ada salah kata maupun pengucapan pada video ini, admin mohon maaf. Dan perlu diingat, jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.